Saya tidak pernah percaya pada hantu atau cerita-cerita supranatural. Saya selalu berpikir bahwa semua itu hanyalah mitos yang diciptakan untuk menakut-nakuti anak-anak atau untuk menghibur orang dewasa di malam hari. Namun, semua itu berubah ketika saya mengunjungi desa kecil bernama Kalibata, sebuah tempat yang tersembunyi di antara pegunungan dan hutan lebat di Jawa Tengah. Desa ini terkenal dengan tradisi pemakaman yang unik. Setiap kali ada yang meninggal, keranda mayat akan diarak mengelilingi desa sebelum dikuburkan. Menurut cerita yang saya dengar, ini adalah cara untuk memastikan bahwa arwah si mati tidak tersesat dan menemukan jalan ke alam baka. Namun, ada satu cerita yang selalu membuat saya penasaran, yaitu tentang keranda yang menghilang. Cerita ini dimulai ketika saya menerima pesan dari seorang teman lama, Budi. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang masih tinggal di Kalibata. Pesannya singkat, "Datanglah ke desa, ada yang perlu kamu lihat." Tanpa pikir panjang, saya memutuskan untuk pergi. Saya pikir ini akan menjadi perjalanan yang menarik. Mungkin saya bisa mendapatkan cerita untuk saluran YouTube saya yang baru. Saya tiba di Kalibata pada sore hari. Desa ini terlihat seperti desa pada umumnya, dengan rumah-rumah sederhana dan jalan tanah yang berdebu. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Suasana desa ini begitu sunyi, hampir seperti desa mati. Hanya ada beberapa orang yang terlihat, dan mereka semua menatap saya dengan tatapan yang sulit diartikan. Budi menyambut saya dengan hangat. Dia terlihat lebih tua dari terakhir kali saya bertemu dengannya. "Selamat datang," katanya sambil tersenyum kecil. "Aku tahu kamu pasti penasaran dengan cerita keranda itu." Kami duduk di teras rumahnya, dan Budi mulai bercerita. Cerita ini dimulai sekitar 5 tahun yang lalu. Ada seorang pria bernama Pak Harun yang meninggal dunia. Dia adalah orang yang dihormati di desa ini. Jadi, pemakamannya dilakukan dengan sangat meriah. Namun, ketika keranda diarak mengelilingi desa, sesuatu yang aneh terjadi. Budi melanjutkan ceritanya dengan suara yang perlahan. Keranda itu seharusnya diarak dari rumah Pak Harun ke pemakaman yang terletak di ujung desa. Namun, ketika rombongan mencapai jalan setapak di tengah hutan, keranda itu tiba-tiba menghilang. Semua orang panik, mereka mencari kemana-mana, tapi keranda itu tidak ditemukan. Setelah itu, setiap kali ada pemakaman, keranda yang diarak selalu menghilang di tempat yang sama. Orang-orang desa mulai percaya bahwa ada kekuatan gaib yang mengambil keranda-keranda itu. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa mereka melihat sosok bayangan di hutan, sosok yang selalu mengikuti keranda. Saya mendengarkan dengan seksama, mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan Budi. "Apa yang terjadi setelah itu?" tanya saya. Budi menghela napas panjang. Orang-orang desa mulai takut. Mereka tidak berani lagi mengarak keranda di jalan setapak itu. Mereka memilih untuk memakamkan langsung dari rumah duka. Namun, tetap saja, setiap kali ada yang meninggal, keranda itu selalu menghilang. Saya memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Dengan bantuan Budi, saya mulai bertanya kepada penduduk desa. Namun, kebanyakan dari mereka enggan berbicara. Mereka takut bahwa dengan membicarakan hal itu, mereka akan menarik perhatian kekuatan gaib yang mengambil keranda. Setelah beberapa hari, saya berhasil menemukan seorang pria tua bernama Mbah Jono. Dia adalah satu-satunya orang yang mau berbicara dengan saya. "Anak muda," katanya dengan suara serak. "Keranda-keranda itu bukan hilang, tapi diambil oleh arwah-arwah yang tersesat. Mereka tidak bisa menemukan jalan ke alam baka karena pemakaman yang tidak benar.
Saya bertanya lebih lanjut, apa yang harus dilakukan untuk menghentikan ini? Mbah Jono terdiam sejenak, lalu menjawab, ada satu cara, tapi itu berbahaya. Kamu harus mengarak keranda itu sendiri, dan kamu harus menghadapi arwah-arwah itu. Setelah berdiskusi dengan Budi, kami memutuskan untuk mencoba cara yang disarankan Mbah Jono. Kami menyiapkan keranda kosong dan merencanakan untuk mengaraknya di malam hari. Malam itu, suasana desa terasa semakin mencekam. Angin dingin bertiup kencang, dan suara-suara aneh terdengar dari hutan. Kami mulai mengarak keranda dari rumah Budi. Dengan langkah perlahan, kami berjalan menuju jalan setapak di tengah hutan. Semakin jauh kami berjalan, semakin kuat perasaan tidak nyaman yang saya rasakan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di belakang kami. Kami berdua berhenti dan menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Budi berbisik, kita harus terus berjalan. Kami melanjutkan perjalanan, dan ketika kami mencapai titik di mana keranda-keranda sebelumnya menghilang, tiba-tiba keranda yang kami arak terasa semakin berat. Saya merasa ada yang menarik keranda itu dari bawah. Budi dan saya berusaha keras untuk terus menariknya, tapi kekuatan itu terlalu kuat. Tiba-tiba, dari dalam hutan, muncul sosok bayangan yang besar. Sosok itu bergerak perlahan menuju kami. Saya merasa jantung saya berdegup kencang dan kaki saya terasa lemas. Budi terlihat juga ketakutan, tapi kami berdua berusaha untuk tidak panik. Sosok itu berhenti di depan kami, dan saya bisa melihat wajahnya yang pucat dan matanya yang kosong. Dia menatap kami sejenak, lalu berkata dengan suara yang berat, "Mengapa kalian mengganggu kami?" Saya berusaha untuk berbicara, tapi suara saya tercekat. Budi kemudian menjawab, "Kami hanya ingin mengembalikan keranda ini ke tempatnya." Sosok itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalian harus menyelesaikan pemakaman yang benar. Hanya itu satu-satunya cara." Setelah pertemuan itu, kami kembali ke desa dengan keranda yang masih kami bawa. Kami memutuskan untuk mengadakan pemakaman ulang untuk semua keranda yang hilang. Dengan bantuan penduduk desa, kami melakukan upacara pemakaman yang besar. Semua orang ikut serta, dan suasana desa yang semula mencekam mulai berubah. Setelah pemakaman selesai, desa Kalibata kembali tenang. Tidak ada lagi keranda yang menghilang, dan kehidupan di desa kembali normal. Saya menyadari bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namun, yang terpenting adalah kita harus menghormati dan menghargai setiap budaya dan tradisi yang ada. Kisah ini mungkin terdengar tidak masuk akal bagi sebagian orang. Namun, bagi saya, ini adalah pengalaman yang mengubah pandangan saya tentang dunia. Saya belajar bahwa ada banyak hal di luar sana yang tidak bisa dijelaskan. Dan kita harus selalu terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada. Saya memutuskan untuk menceritakan kisah ini di saluran YouTube saya, bukan untuk menakut-nakuti orang, tapi untuk berbagi pengalaman saya dan mengingatkan orang-orang bahwa kita harus selalu menghormati dan menghargai setiap budaya dan tradisi yang ada.